Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yai Ferdian dengan NIM 23650014. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa proyek sederhana menggunakan bahasa Java. Langsung saja kita ke aplikasinya. Nah, pada program pertama di layar ini merupakan program yang bertujuan untuk mencetak elemen-elemen array A ke layar dalam satu baris dengan spasi di antara setiap elemen. Nah, program ini dimulai dengan mendefinisikan metode main yang merupakan titik masuk eksekusi program. Kemudian variabel I dideklarasikan sebagai variabel bertipe integer yang digunakan sebagai indeks untuk mengakses elemen array. Kemudian array A dideklarasikan dan diinisialisasi dengan nilai 20, 12, 10, 15, dan 24 yang terdiri dari 5 elemen bertipe integer. Lalu pada program ini menggunakan loop for untuk mengiterasi melalui setiap elemen array A. Kemudian di setiap perulangan atau yang biasa disebut dengan iterasi ini, program akan mencetak nilai elemen array A pada indeks I ke layar menggunakan perintah system.out.print dalam kurung A kurung siku I ditambah tanda petik 2. Nah, di dalam bagian system.out.print ini saya menambahkan tanda petik 2. Saya menambahkan tanda petik 2 yang di spasi, tanda petik 2 yang di spasi, agar saat program dijalankan nilai yang ditampilkan ke layar tidak tersambung-sambung karena fungsi dari tanda petik 2 ini untuk memberikan spasi pada nilai yang akan ditampilkan ke layar. Oke, saya running programnya. Maka dengan demikian program ini akan mencetak elemen-elemen array A, yaitu 20, 12, 10, 15, dan 24 dalam satu baris dengan spasi di antara setiap elemen seperti di layar ini. Ada spasinya. Jadi kalau saya tidak tambahkan tanda petik 2 ini, maka di sini saat di running ini angkanya ini akan tersambung-sambung. Oke, selanjutnya saya beralih ke program kedua. Pada program kedua ini hampir sama dengan perintah-perintah yang digunakan pada program yang pertama. Hanya perbedaannya di program pertama tadi yang ada di dalam array A-nya berupa angka yang bertipe integer. Sedangkan di program kedua ini yang ada di dalam array C-nya berupa huruf yang bertipe char. Kemudian program ini juga dimulai dengan mendefinisikan metode main yang merupakan titik masuk eksekusi program. Lalu di variabel I dideklarasikan sebagai variabel bertipe integer yang digunakan sebagai indeks untuk mengakses elemen array. Kemudian array C akan dideklarasikan dan diinisialisasi dengan karakter A, B, C, D, dan E yang terdiri dari 5 elemen bertipe char. Lalu program ini juga menggunakan loop for. Untuk mengiterasi melalui setiap elemen array C. Kemudian di setiap iterasi program akan mencetak karakter elemen C pada indeks I ke layar menggunakan perintah system.out.print dalam kurung C kurung siku
I ditambah tanda petik 2. Oke, selanjutnya saya running programnya. Maka program ini akan mencetak karakter-karakter yaitu A, B, C, D, dan E dalam satu baris dengan spasi di antara setiap karakternya. Di sini ada spasi karena saya menggunakan di perintahnya ini saya tambahkan tanda petik 2. Oke, selanjutnya saya beralih ke program ketiga. Di program ketiga ini berbeda halnya dengan program pertama dan kedua, di mana pada program ketiga ini dia menggunakan sebuah objek scanner dengan nama inputan. Menggunakan objek scanner dengan nama inputan yang digunakan untuk meminta input dari pengguna. Kemudian, array nama dengan panjang 5 elemen bertipe integer dideklarasikan untuk menyimpan nama-nama yang akan dimasukkan oleh pengguna. Lalu, pada program ini menggunakan loop for untuk mengiterasi atau melakukan perulangan sebanyak 5 kali sesuai dengan panjang array-nya untuk meminta pengguna memasukkan bilangan integer ke dalam array nama. Kemudian setiap elemen array di sini diisi dengan bilangan yang dimasukkan oleh pengguna menggunakan perintah nextIn. Menggunakan perintah inputan.nextIn. Setelah semua bilangan diinputkan, program akan mencetak pesan kosong dengan judul angka yang diinput. Untuk menandakan bahwa bilangan-bilangan akan dicetak. Setelah itu, program menggunakan loop for kembali. Untuk mencetak setiap bilangan yang telah dimasukkan ke dalam array beserta indeksnya. Kemudian bilangan ini akan diinputkan dan dicetak dengan format mulai dari angka 1. Bukan 0, karena di sini ada perintah A tambah 1 dan I tambah 1. Jadi bilangan yang dicetak dan diinputkan akan dimulai dengan angka 1. Oke, selanjutnya saya running programnya. Jadi program ini akan meminta kita untuk memasukkan 5 bilangan integer. Saya masukkan untuk angka pertamanya. Angka kedua, angka ketiga, angka keempat, dan angka kelimanya. Maka bilangan yang saya masukkan tadi dicetak kembali dengan nomor urut masing-masing. Dimulai dari angka 1, 2, 3, dan 4. Akan mencetak dari angka yang saya masukkan tadi. Oke, selanjutnya saya beralih ke program keempat. Nah, pada program keempat ini hampir sama dengan perintah-perintah yang dimasukkan pada program ketiga tadi. Hanya perbedaannya di program ketiga tadi dia menggunakan array nama yang bertipe integer. Sedangkan di program keempat ini dia menggunakan array nama yang bertipe string. Namun pada program ketiga dan program keempat ini memiliki cara kerja yang sama, di mana pada program ini dimulai dengan array nama dengan panjang 5 elemen bertipe string dideklarasikan untuk menyimpan nama-nama yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian program ini juga menggunakan loop for untuk meminta pengguna memasukkan nama ke dalam array nama sebanyak 5 kali.
Setelah semua nama dimasukkan, program akan mencetak pesan kosong dengan judul nama yang diinputkan untuk menandakan bahwa nama-nama akan dicetak. Setelah itu, program ini menggunakan loop for kembali untuk mencetak nama yang telah dimasukkan ke dalam array beserta nomor urutnya. Kemudian nama ini akan diinput dan dicetak dengan format mulai dari nama 1 bukan 0, karena di sini juga menggunakan perintah i ditambah 1 dan a ditambah 1. Jadi nama yang diinput dan dicetak akan dimulai dengan nama 1. Selanjutnya saya running programnya. Nah, setelah di running, program ini akan meminta kita untuk memasukkan 5 angka nantinya. Di sini saya akan memasukkan nama pertama, nama kedua, nama ketiga, nama keempat, dan nama kelima. Maka kemudian nama yang saya masukkan tadi akan dicetak kembali dengan nomor urut masing-masing yang dimulai dari nama 1, nama 2, nama 3, nama 4, dan nama 5. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih.